Prabowo patuh itu karena tujuannya fokus bagaimana memenangkan Pilpres. Karena dia sendiri orang yang yakin bahwa tidak mungkin menang Pilpres hanya ngabisin duit kalau tidak didukung oleh Jokowi. Jadi betul-betul Jokowi adalah the only passport untuk memenang to win the election, presidential election. Bahkan Prabowo pun rela dalam tanda kutip mengorbankan untuk tidak mencari wapres yang barangkali akan membantunya dalam pemerintah, tetapi wapres yang ya dengan kemampuan yang sangat-sangat terbatas tentunya karena memang usia dan pengalaman yang masih minim. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa kebutuhan Prabowo terhadap Jokowi sekarang ini? Tidak ada. Tidak ada lagi. Kecuali bahwa Jokowi menjadi presiden dan dia barangkali masih bisa menyetop beberapa hal yang diinginkan Prabowo sebelum take over pemerintahan pada tanggal 20 Oktober nanti. Semua orang yang pragmatis itu pasti akan melipir ke pemerintahan Prabowo. Sudah mulai tidak akan mendengarkan Jokowi lagi dan lebih akan mendengarkan Prabowo. Tidak akan mencari Jokowi lagi, lebih akan mencari Prabowo. Itu sudah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik ya, yang menjadi pertanyaan kita semua tentunya terkait dengan hubungan Jokowi Prabowo. Jadi sampai sejauh mana atau berapa lama lagi kedua orang ini akan akur? Itu persoalannya. Kenapa? Karena sederhana, dalam politik Anda bisa sharing power kalau Anda memiliki bargaining position satu. Ya, jadi kalau tidak punya bargaining positions, ya Anda tidak punya lagi jembatan atau kesempatan untuk sharing power. Nah, sekarang sobat era sekalian, saya mengatakan statement pertama saya bahwa sejak tanggal 24 April yang lalu saat KPU menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 ya, dengan segala catatan-catatan kecurangannya, maka sesungguhnya tidak ada lagi kepentingan Prabowo terhadap Jokowi. Ya, satu-satunya kepentingan mungkin karena dia presiden sampai 6 bulan ke depan. Tapi saya mengatakan bahwa secara de facto yang menjadi bos, yang menjadi presiden adalah Prabowo Subianto, dan Jokowi hanyalah bebek lumpuh atau lemdak. Dia sekarang ini berada posisi yang hanya berkuasa secara de jure tapi de facto tidak. Kenapa saya mengatakan demikian? Ya sederhana. Lihat saja manuver-manuver Prabowo untuk merangkul tidak hanya pendukung dalam Pilpres, tetapi juga mereka-mereka yang tidak mendukung dia, terutama yang berasal dari 01. Nasdem sudah sejak awal. Ibarat botol ketemu tutup, klop langsung.
PKB sudah didatangi setelah ditetapkan sebagai pemenang. Kenapa Prabowo membutuhkan Nasdem dan PKB dan tidak PKS? Sederhana, karena ya tadi sama-sama saling membutuhkan. Pastinya Prabowo membutuhkan Nahdien. Dan kita tahu Nahdien orang yang paling dalam tanda kutip bisa diajak masuk ke pemerintahan dengan alasan apapun, dan paling mudah adalah 2-in-1. Kalau sudah merekrut PKB, maka tidak perlu lagi merekrut NU struktural, karena NU struktural pasti ikut kekuasaan. Jadi PKB cukup, dan bagi Caimin aman partainya. Makanya saya katakan, apa iya seseorang harus menjabat di partai terus-menerus selama puluhan tahun tanpa boleh diganti? Apalagi kalau orangnya masih muda, masih sehat, masih segar ya. Itu menurut saya perlu menjadi catatan juga. Tapi intinya adalah Caimin aman dari gangguan Hovifah Indar Parawansa yang dalam tanda kutip sudah menanam saham bagi kemenangan Prabowo Subianto, walaupun dengan politik sandra seperti kepada Erlangga Hartarto dan kepada Zulkifli Hasan. Begitu masalah impor gula dibuka, langsung Zulkifli Hasan merapat, tidak berkutik. Minyak goreng dibuka, rapat Erlangga Hartarto. Kemudian kantor gubernur diobrak-abrik, merapat Hovifah Indar Parawansa. Jadi itulah politik Jokowi. Dan itu dimanfaatkan oleh Prabowo sebanyak-banyaknya untuk mengambil keuntungan. Dan keuntungan sudah didapat, yaitu menang Pilpres. Orang tidak bisa memungkiri bahwa menang Pilpresnya Prabowo bukan karena kinerja Prabowo, tapi betul-betul karena kinerja Jokowi. Kalau hanya kinerja Prabowo sendiri, paling tidak akan terjadi 2 putaran. Tapi dengan kinerja Jokowi, dengan state aparatusnya, state financial resourcesnya, kebijakan atau policy-nya, maka kemenangan jauh lebih mudah didapat. Dan Prabowo patuh itu karena tujuannya fokus. Bagaimana memenangkan Pilpres. Karena dia sendiri orang yang yakin bahwa tidak mungkin menang Pilpres hanya ngabisin duit katanya, ya one day, ya, kalau tidak didukung oleh Jokowi. Jadi betul-betul Jokowi adalah the only passport untuk to win the election, presidential election. Dan itu sudah tercapai. Bahkan Prabowo pun rela dalam tanda kutip mengorbankan untuk tidak mencari wapres yang barangkali akan membantunya dalam pemerintah, tetapi wapres yang ya dengan kemampuan yang sangat-sangat terbatas tentunya, karena memang usia dan pengalaman yang masih minim. Bayangkan baru 2 tahun menjadi wali kota, itu pun dengan kompetisi yang tidak ketat ya, tiba-tiba menjadi wapres dan harus mengkoordinasi orang-orang yang jauh lebih senior dalam politik, ya, dalam usia, dalam ilmu pengetahuan, dalam gelar dan lain sebagainya. Jadi seandainya Gibran bukan anaknya Jokowi, siapa yang mau memasangnya sebagai wakil presiden? Ya, kita frankly speaking, hanya orang bodoh saja yang kemudian mengatakan seolah-olah itu adalah sebuah perpaduan yang luar biasa antara tua dan muda. Itu omong kosong, itu karena dia anak Jokowi, dan Prabowo meyakini bahwa hanya dengan bantuan Jokowi lah bisa memenangkan Pilpres. Oke. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apa kebutuhan Prabowo terhadap Jokowi sekarang ini? Tidak ada lagi, kecuali bahwa Jokowi menjadi presiden dan dia barangkali masih bisa menyetop beberapa hal yang diinginkan Prabowo sebelum take over pemerintahan pada tanggal 20 Oktober nanti. Tetapi sekuat dan seberani apa Jokowi? Karena saya membayangkan semua orang yang pragmatis itu pasti akan melipir ke pemerintahan Prabowo. Sudah mulai tidak akan mendengarkan Jokowi lagi dan lebih akan mendengarkan Prabowo. Tidak akan mencari Jokowi lagi, lebih akan mencari Prabowo. Itu sudah pasti. Ya, you name it, mau Erlangga,
mau Zulkifli Hasan, mau Yusril Iza Mahendra tidak akan mendengarkan Jokowi. Ya kalaupun masih bersedia dipanggil karena masih menjadi presiden 6 bulan. You can imagine seandainya tidak lagi menjadi presiden. Ya, bergantung di Gibran. No, Gibran bukanlah sosok yang kuat. Ya, jadi saya katakan tidak ada kepentingan Prabowo lagi terhadap Jokowi. Dan kalau kita jeli, ya, setelah ditetapkan atau diumumkan sebagai pengumpul suara terbanyak, kita tidak pernah lagi melihat Prabowo bareng sama Gibran, kecuali ke KPU kemarin tanggal 24. Sisanya jalan sendiri-sendiri. Tidak diajak Gibran untuk berkunjung ke PKB. Tidak diajak Gibran ketika ada pertemuan Prabowo dengan Surya Paloh. Tidak diajak Gibran ketika Surya Paloh datang ke Kertanegara sebagai balasan kunjungan. Tidak diajak Gibran ke Cina ketika Xi Jinping memanggil Prabowo, ya. Saya juga nggak ngerti ya dipanggil sebagai apa, karena dia belum presiden yang dilantik. Dan lagian juga kalau presiden dilantik, how come bisa panggil Presiden Republik Indonesia, ya, walaupun bahasanya mengundang. Tetapi itulah kita, ya, dengan Xi Jinping pun kita takut, ya, kita tidak berani karena jangan-jangan tadi Xi Jinping bisa menentukan juga hasil pemilu kita. We don't know exactly, tapi hati-hati juga kalau intervensi sudah terlalu dalam sehingga kita pun tidak berkutik jadinya, ya. Negara sebesar ini, negara yang tergadaikan nantinya seandainya kita tidak mampu berkutik di depan investasi Cina dan tenaga kerja asing. Maka sekarang kalau kaitannya dengan Jokowi, saya hanya akan mengatakan sholawat asgil, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgiliz zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi bisa jadi mereka kemudian sibuk yang zalim dengan yang zalim, sibuk dengan pertikaian di antara mereka sendiri. Nah, sekarang saya berharap bahwa saya salah dalam memprediksi Prabowo Subianto. Saya berharap bahwa Prabowo Subianto menjadi presiden yang membanggakan, yang dulu mengatakan bahwa dia adalah Garuda, Raja Wali yang akan membawa Indonesia menjadi macan Asia kembali. Kita lihat, ya, walaupun saya ragu apakah dia punya komitmen yang kuat dan keras untuk tidak KKN misalnya. Itu saja. Kalau sudah KKN from the beginning, nggak bisa. Tidak ada pemerintahan KKN yang bisa membawa negaranya makmur, maju dan sejahtera. From the beginning akan kita lihat apakah sosok ini sosok yang anti KKN ataukah sosok yang hanya sekedar kemudian meneruskan KKN. Kita akan lihat. Saya tidak yakin, ya, Prabowo akan menjadi sosok pembeda, tetapi saya berharap saya salah, ya. Tapi kalau berhubungan dengan Jokowi, tidak ada lagi kepentingan Prabowo terhadap Jokowi. Maka saya katakan, ya, secara de facto presidennya, bosnya sudah Prabowo, de jure walaupun masih 6 bulan lagi Jokowi. Suka atau tidak, ya, Anda yang mencintai Jokowi, saya mengatakan apa yang sesungguhnya, ya. Oke, kita baca komentar Sobat RH sekalian terkait dengan hal ini, ya. Coba kita lihat. Indra Putra, Jokowi dan Prabowo ibarat rambut sama minyak bersatu terus. How come? Politik itu adalah soal kepentingan. Tidak ada orang mau sharing power kalau seandainya satunya sudah menjadi bebek lumpuh, apalagi nanti sudah pensiun, ya. Dan kekuatan semua akan berada di tangan Prabowo sebagai presiden, tidak ada lagi di tangan Jokowi. Dan Jokowi bukan sosok yang kuat kalau dia tidak lagi menjadi presiden Republik Indonesia. Tentara sama polisi pun tidak akan manut, tidak akan nurut lagi. One thing for sure, walaupun ada Gibran di situ, Gibran tidak akan menjadi faktor determinan di dalam pemerintahan Presiden Prabowo,
Ya. Kemudian jadi sekarang yang komentar nggak karu-karuan, mohon maaf, saya skip dulu ya. Alhamdulillah, semangat Bung RH, keren cadas. Hati-hati aja, jangan sampai diracun sama yang kebelet naik tahta. Ya mudah-mudahan tidak lah ya. Kita berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita. Ya, kalau ada orang berniat jahat, mudah-mudahan tidak terlaksana. Ya, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. 5 tahun ke depan yang berkuasa Golkar, DPR, Menteri. Kita lihat ya. Keren selalu dan cadas selalu Bung Refli Harun, konsisten menebar wawasan. Yang saya khawatirkan itu Prabowo terlalu meresapi peran sebagai Jokowi's good boy. Sampai lupa ini waktunya untuk serangan balik. No, gak mungkin. Sebagai good boy itu ketika dia membutuhkan Jokowi untuk pemilu. Sekarang gak butuh lagi dia karena dia sudah menang. Kalau kemarin dia belum bertindak kemana-mana lebih jauh karena masih ada MK. Tapi sekarang selesai sudah ya. Setelah dilantik pasti ada perubahan sikap antara Bowo dan Joko. Ya. Orde baru comeback bersama anak kandungnya Golkar, Gerindra dan Nasdem. Ya. Golkar itu bapaknya, Gerindra dan Nasdem anak dari Golkar ya. Kemudian Prabowo Presiden RI tidak ada ya. Kemudian setelah dilantik Prabowo harus segera pasang orang-orang berintegritas di institusi penegak hukum, lalu segera proses laporan Ubedillah Badrun. Wah, nggak yakin saya karena masih ada masih ada Gibran di sana. Mengaku macan Asia tapi tertati-tati jalan melawan Gibran. Mudah-mudahan macan ompong. Mudah-mudahan bukan macan ompong ya. Kemudian Bang RH sehat selalu. Bung RH tetap oposisi apa koalisi? Oposisi. Tapi saya ini siapa? Who am I ya? Saya sekedar orang yang ingin melihat Indonesia lebih baik. Ya, bukan pengejar atau pencari jabatan. Jadi kalau saya menyatakan diri akan menolak segala jabatan yang diberikan pemerintahan Prabowo Gibran, ya karena saya GR saja. Toh pertama tidak akan diberikan juga, kedua ya ini hanya mengatakan sikap untuk menghindari fitnah ya. Jangan sampai kemudian seolah-olah kita ingin mencari jabatan. Okay. Salam akal sehat Bung RH. Mudah-mudahan aja Indonesia tidak semakin ambruk. Takut ngebayanginya, siapa tahu nanti ada pergantian presiden yang beres. Allah sudah memberikan pilihan yang baik untuk kita. Kita aja yang buta dalam memilih. Tidak buta dalam memilih. Kalau Anda dicurangi ya dan dengan cara apapun ingin dipastikan yang didukung yang menang, itu bukan soal pilihan rakyat lagi, tapi itu sudah pilihan konglomerat dan penguasa yang cawe-cawe ya. Jokowi perusak demokrasi tuh Bang Refli, sepakat setuju. Apa tuh The Hague please, apa maksudnya? Let's go. Kira-kira kalau orang menyuarakan kritikan terus ditangkap atau dikasus itu namanya apa? Yang sok-sokan bilang Bung Refli perusak, mana tadi orangnya? Ya saya kira mudah-mudahan tidak ya. Kalau enggak ya enggak ada bedanya. Nanti Prabowo akan bilang, oh bukan saya tapi orang lain yang saya tidak bisa. Kalau dia memberikan gesture kepemimpinan yang kuat, stop kriminalisasi terhadap orang yang kritis. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia butuh orang yang memberikan masukan dengan genuine. Bukan para penjilat yang hanya mengatakan iya di sekitar kita. Atau tertawa bernyanyi sambil tepuk tangan dan joget gemoy. Saya butuh orang yang mengingatkan saya. Nah itu baru hebat. Ya gitu. Jangan salah, orang yang iya dan ikut-ikut joget di depan Prabowo Subianto itu mereka tidak akan pernah menunjukkan kesalahan atasannya. Ya dengarkanlah orang-orang di luar pemerintahan. Ya Pak Palembang nyimak Bang RH, sehat selalu insya Allah. Pak Refli, bagaimana tentang analisis optimis bahwa Prabowo akan baik dari pengamat seperti Pak Syahganda dan Faisal Assegaf?
tidak yakin saya. Manusia itu dibentuk dari track record yang panjang. Tidak bisa berubah hanya dalam jangka waktu beberapa bulan atau beberapa hari. Ya, tapi mudah-mudahan saya salah dan yang benar ada Syahganda serta Faisal Assegaf bahwa Prabowo orang baik. Tapi saya tidak tahu juga, jangan-jangan kalau ditawarkan jabatan Syahganda mau, ya. Faisal Assegaf mau, I don't know exactly karena itu bukan wilayah saya untuk menilainya lagi ya. Tapi saya berharap kedua teman saya itu menolak kalau ditawarkan jabatan apapun, apalagi cuma jabatan kecil ya. Kenapa? Karena membangun politik oposisi itu sama terhormatnya. Ya. People power Bung RH, nggak ngerti ya apakah kita kuat atau siap. Betul Bung, setuju, mantap Bang RH. Betul Bang. Sehat selalu Bang Refli, salam akal sehat, teruslah suarakan kebenaran. Baik Indonesia, baik Malaysia sama J. Orang politik ini kebanyakannya mati-mat menghalalkan cara las-las rakyat yang jadi victim. Salam dari Malaysia. Salam juga ya 313 Purwakarta hadir Bang RH. Penjahat akan disibukkan dengan penjahat lain. Ya, alhamdulillah ya. Tidak banyak lagi pengganggu. Karena saya sudah bilang yang bikin mengganggu diskusi saya akan hide dia ya. Jadi alam kubur, nini dekok dan lain sebagainya akan saya hide karena kita butuh istilahnya sekarang ini sebuah pemikiran yang konstruktif. Kritiklah saya dengan hal yang konstruktif. Misalnya saya tidak setuju dengan apa yang dipikirkan Bro RH. Saya memiliki pikiran lain. It's okay. Tapi kalau cuma sekedar eyel-eyelan, saya tidak tolerir lagi ke depan ya. Pak Syahganda sudah bilang akan membantu Prabowo dengan cara menjadi oposisi di luar pemerintahan Pak. Alhamdulillah. Tinggal kita tagih konsistensinya dia kan. Jangan sampai kemudian begitu ditawari jabatan langsung melipir. Nah memang orang-orang idealis itu ya orang-orang yang tidak enak. Beda sama orang pragmatis. Kalau orang idealis melipir sedikit akan menjadi keributan. Tapi kalau pragmatis tidak. Contoh partai. Golkar selalu pragmatis. Ya orang menganggap biasa saja kalau Golkar ikut pemerintahan. Tapi kalau PKS, wah sudah kalah mau ikut, orang akan mengatakan apa-apaan ini. Saya berharap paling tidak PDIP dan PKS menjadi partai di luar pemerintahan. Jangan hanya PDIP saja. Itu ya. Peng-peng saling melindungi kejahatannya Bang. Ya, makanya kita sebagai civil society harus terus kritis dan melawan. Itu saja Sobat RH sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, Anda yang bersuara nggak karu-karuan tidak akan saya tolerir lagi, ya kan? Karena saya hanya ingin memelihara mereka yang memberikan pendapat yang konstruktif, bukan lagi yang destruktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Cia.